Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube pribadi saya. Setelah sebelumnya kita udah pernah bahas tentang penulisan variabel di JavaScript, ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kita tentang bagaimana metode akses. Metode akses file intinya adalah mengintegrasikan antara HTML dan JavaScript. Ya, sebetulnya kemarin tuh kita udah menggunakan salah satu cara mengintegrasikan HTML dan JavaScript, yaitu dengan menempatkan JavaScript di dalam satu file HTML gitu ya. Jadi HTML dan JavaScript itu di dalam satu file yang sama. Cuman kita buat tag ya, tag khusus script seperti ini. Ya, teman-teman ya. Oke, sebetulnya ada satu metode lagi yang teman-teman juga harus tahu dan ini sangat membantu. Kalau misalkan teman-teman script ya JS-nya atau script JavaScript-nya itu memang pendek ya sedikit, mungkin nggak jadi masalah ya kalau misalkan kita gabungkan script-nya dalam satu HTML seperti ini. Nah, cuman kalau misalkan ternyata file HTML-nya banyak dan file JavaScript-nya ternyata banyak juga, ini akan jadi persoalan. Sehingga eh, variabel HTML ini atau file HTML ini itu akan menjadi lebih banyak juga karena script JS-nya banyak, HTML-nya banyak gitu. Sehingga nanti teman-teman pada saat maintenance atau ngecek kalau misalkan ada kesalahan itu agak sulit, karena script-nya banyak banget. Nah, sekarang kita akan coba pisahkan ya antara file HTML utama dan juga file JavaScript-nya. Oke. Nah, kita kita akan coba menggunakan file JavaScript yang terakhir kita buat ya tentang variabel. Cuman saya akan di sini akan pindahkan ke file JavaScript khusus. Nah, caranya saya sekarang akan bikin dulu folder baru ya. Bikin subfolder dalam folder belajar JavaScript. Di sini saya klik kanan, new folder. Saya kasih namanya adalah JS, terus enter. Di sini saya udah punya subfolder namanya JS ya. Nah, subfolder JS ini digunakan buat menyimpan file JavaScript-nya biar tidak tercecer gitu ya, biar nggak tergabung dalam list HTML. Nah, ini sebetulnya lebih ke best practice-nya aja biar kita ngodingnya kita tuh struktur filenya, codingannya itu rapih ya teman-teman. Jadi saya buatkan folder khusus. Oke, selanjutnya kita akan bikin file JavaScript baru. Saya coba simpan dulu dengan nama misalkan variable.js. Ya, jangan lupa extensionnya adalah .js atau JavaScript. Ini sebagai tanda bahwasannya ini file ini tuh extensionnya JavaScript gitu, bukan HTML. Oke, selanjutnya kita kembali ke indeks variabel HTML. Nah, saya akan memindahkan ya. Ini kan fungsi kita ya, fungsi utama kita. Kita akan pindahkan ini ke file JavaScript. Oke, ini jangan kita hapus ya untuk yang script-script type ini. Biarkan, nah seperti ini, biarkan seperti ini. Saya pindahkan dulu ke sini ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini kita rapihkan sebentar. Oke, sudah rapi. Ya, jangan lupa di save ya. Oke, terus juga ini juga di save ya. Nah, selanjutnya kita masuk meneruskan script kita di bagian tag script. Setelah type text JavaScript, kita kasih spasi, kita tulis src, teman-teman ya. Nah, src ini kepanjangannya source atau artinya sumber. Sumber filenya itu di mana gitu. Nah, di sini karena saya menyimpan file JavaScript-nya dalam suatu subfolder namanya JS, maka di sini saya ketik JS ya. Terus garis miring. Nah, kalau teman-temannya pakai Visual Studio Code, si Visual Studio Code ini akan mendeteksi dalam folder tersebut ada list file apa aja. Nah, di sini kebetulan saya cuma baru ada satu file aja, ada namanya variable.js. Saya enter. Lalu kalau teman-teman yang nggak pakai Visual Studio Code nggak masalah, diketik manual saja. Tapi yang penting adalah penulisan huruf besar dan kecil dari nama folder dan nama file JavaScript-nya itu harus sama. Karena ini kan sifatnya case sensitif. Walaupun kita punya misalkan huruf yang sama nih, J besar dan J kecil. Nah, ini di dalam program ini dianggapnya berbeda. Karena mereka mempertimbangkan huruf besar dan kecil. Seperti itu ya. Oke, ini saya sudah simpan. Nah, saya akan coba eksekusi di browser. Ini seharusnya menampilkan output yang sama seperti kita
menyimpan JavaScript di file HTML. Kita coba enter ya untuk refresh. Oke, muncul ya. Nah, kita coba cek di codingan kita apakah hasilnya sesuai dengan output di browser. Nah, kita masuk ke variabel JS. Nah, ini dia kan. Kita menjumlahkan variabel angka pertama dan kedua disimpan dalam satu variabel namanya hasil. Terus kita munculkan dalam bentuk alert dengan kombinasi teks depannya adalah hasilnya adalah. Lalu kita gabungkan memanggil variabel hasil penjumlahan angka pertama dan angka kedua. Angka pertama 100, angka kedua 50. Jadi kalau dijumlahkan 150, kita masukkan ke dalam alert seperti ini. Dan hasil di browser pun sama persis. Nah, dengan demikian berarti fungsi integrasi kita dengan metode yang kedua, yaitu menyimpan JavaScript di luar dari file HTML, itu berhasil. Teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan letak file JavaScript-nya itu bukan di lokal komputer kita. Atau misalkan kita ada satu link gitu ya. Ada satu link yang dimana itu file JavaScript-nya disimpan di situ misalkan. Nah, ini teman-teman mudah aja. Yang JS SRC ini dihapus aja. Nah, kita tinggal masukin link gitu ya. Misalkan di sini, ini saya contoh aja ya. Contoh aja misalkan saya punya link misalkan google.com misalkan ya contohnya. Atau teman-teman nanti ada alamat yang lain. Nah, nanti di SRC ini kita tinggal copy paste saja alamatnya, terus jangan lupa ini kan ibaratnya seperti nama folder ya teman-teman. Nah, kita kasih slash, terus kita panggil nama filenya apa? Misalkan variabel.js. Ya, seperti ini. Nah, berarti kalau penulisannya begini, saya akan mengambil nama file variabel.js yang lokasinya ada di link ini. Gitu ya. Jadi jangan linknya aja, tapi sampai ke penamaan nama filenya apa, formatnya .js. Nah, gitu. Kalau misalkan teman-teman lokasi file JavaScript-nya itu ternyata di server lain atau di internet gitu ya. Kayak gitu. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami tentang metode akses dari HTML dan JavaScript. Ada dua cara, ada internal untuk menuliskan JavaScript dengan HTML di satu file yang sama, ada eksternal yang dimana memisahkan antara JavaScript dan HTML filenya dipisah. Seperti itu, saya harap teman-teman bisa memahami, bisa mengikuti dan mencoba juga ya di perangkat masing-masing. Terima kasih untuk pertemuannya kali ini. Sampai berjumpa kembali di materi dan video berikutnya.